page kita. Nah, perhatikan di sini untuk nilai awalnya adalah initial value. Ketika saya klik untuk ubah dari komponen, nilainya jadi berubah. Value updated. Seperti itu ya, menarik ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, balik lagi di sini bareng saya Fahrul dan di seri belajar React.js. Video kali ini merupakan video yang cukup penting dalam pemahaman konsep React.js, yaitu penggunaan useState ya, sebuah hook yang disediakan oleh React.js. Ini tuh sangat powerful sekali teman-teman kegunaannya. Dia itu berfungsi untuk menyimpan nilai sementara, mengubah suatu nilai, kemudian juga bisa mengubah suatu komponen keadaannya gitu ya, kalau misalnya komponen kita dinamis. Nah, sekarang kita akan coba pahami bersama. Nah, kalau teman-teman mungkin install React.js-nya itu menggunakan Vite ya, seperti yang saya pakai di sini ya. Saya di sini menggunakan Vite ya. Di sini ada tulisan Vite config.js. Nanti ketika kalian pertama kali running ke websitenya, tampilannya akan seperti ini ya. Itu menandakan ada tombol count ya, count is sekian. Nah, itu disetting menggunakan useState teman-teman, yaitu satu hook dari React.js yang kita bahas di awal tadi. Nah, sekarang kita akan coba pahami lebih dalam tentang useState itu sendiri. Nah, ini udah saya running teman-teman untuk project React Vite-nya. Di sini sudah running. Jika belum, silakan teman-teman setup dulu. Mau pakai CRA biasa bisa, mau pakai Vite juga bisa, atau pakai yang lainnya pun juga bisa. Yang penting judulnya itu React.js. Nah, di bagian app JSX di sini sudah saya bersihkan, jadi tinggal tulisan tes saja gitu ya. Dan sudah saya running juga di sebelah sini tes. Nah, langkah awal kita perlu langsung memanggil saja di sini karena nanti otomatis akan terinput ya. Sini kita panggil cons, kita tulis dulu aja, baru nanti akan saya coba jelaskan. Data set data. Baru di sini kita panggil useState. Nah, di sini kita bisa langsung pilih aja supaya otomatis diimport di atasnya seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada sedikit warning ya, data assign but never used. Nggak apa-apa. Ini menandakan kita telah berhasil men-assign sebuah variabel baru tapi belum digunakan. Kemudian di sini kita perlu mendeskripsikan tipe datanya untuk variabel kita ini apa. Dia itu bisa string, kemudian bisa integer, kemudian bisa object, bisa array dan lain-lain. Di sini kita akan asumsikan untuk string biasa terlebih dahulu gitu ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan useState gitu dalam React.js? Sesimpel seperti ini teman-teman. Di sini akan saya isi untuk nilainya contoh. Nah, kalau misal kita ingin membuat sebuah variabel biasa gitu ya, di sini akan saya coba berikan ini state, kemudian di sini variabel biasa. Nah, kalau variabel biasa kan kayak gini ya, const tes sama dengan contoh. Nah, ini bisa ya. Hanya saja ketika kita mendeklarasikan tes sama dengan contoh, ini tidak bisa diubah-ubah lagi teman-teman. Sebenarnya bisa diubah, tapi perlu aksi tambahan. Pertama, kita perlu ubah dulu constnya menjadi let ya, karena kita tahu let itu akan mengubah nilai ya. Sementara const kan konstanta gitu, jadi tidak bisa diubah untuk nilainya. Setelah kita ubah, baru di sini kita bisa ganti nilainya gitu. Seperti ini gitu ya. Nah, kemudian ketika kita ingin menggunakan ataupun menerapkan konsep tersebut gitu ya, secara lebih simpel kita bisa menggunakan namanya state teman-teman. Nah, untuk yang ada di sebelah kiri, nah kalau kita simak di sini kan saya coba perbesar. Nah, kalau kita simak di sini di dalam tanda kurung siku ada dua objek gitu ya, ataupun dua string gitu. Nah, yang sebelah kiri di sini saya beri data, yang sebelah kanan di sini set data. Maksudnya itu gimana? Nah, yang sebelah kiri itu yang kita gunakan untuk memberikan nilai pada suatu teks, pada suatu komponen, pada suatu nilai gitu mungkin ya. Nah, untuk yang sebelah kanan itu untuk settingnya teman-teman, men-setting si nilai data. Kalau semisal data ini kita panggil, anggaplah di sini kita panggil ya. Jadi kita panggil data seperti ini. Di sini kita save dulu aja. Ingat, data ini udah kita assign dengan namanya contoh.
Jadi untuk mengassign sebuah state itu ada di dalam sini ya, di dalam tanda kurung ini, baru kita kasih nilainya apa gitu. Di sini saya kasih contoh, maka sekarang yang akan muncul adalah contoh. Karena kita return span itu contoh. Ya. Dia udah muncul di sini, saya besarkan. Sip, di sini udah muncul ya contoh. Jadi kalau misalnya di sini kita ganti jadi updated gitu. Updated di sini juga akan jadi update seperti itu ya. Jadi ketika kita mendeklarasikan sebuah state, untuk yang di sebelah kiri itu adalah ketika kita ingin menggunakan nilai dari state tersebut. Sementara untuk yang di sebelah kanan itu bagaimana kita mengatur nilai dari yang sebelah kiri. Seperti itu simpelnya. Nah, sebagai contoh di sini saya boleh hapus dulu ya, atau mungkin kita komentarkan saja, sedikit mengganggu. Kita akan buat sebuah tombol gitu ya. Kita akan buat sebuah tombol. Di sini kita kasih nama aja tombol. Oke, kita kasih function. Kemudian di sini akan kita kasih button. Kemudian di sini ubah ya, namanya ubah. Nah, sementara di sini belum terjadi apa-apa ya, baru ada tombol ubah yang kalau kita pencet dia belum menghasilkan apapun. Kemudian di button di sini akan kita berikan untuk sebuah property on click. Seperti ini, kita langsung jalankan saja tombol. Sip. Nah, ini pun dia belum jalan apapun ya. Kita perlu mendeklarasikan hal apa yang ingin kita lakukan ketika tombol tersebut diklik gitu ya. Nah, di sini kita akan panggil set datanya ya, teman-teman. Di sini set data ya, sebelah sini. Baru di sini ketika kita ingin mengubah si update ini menjadi nilai yang sesuka hati kita perlu berikan seperti ini. Nah, ibaratnya kita mendeklarasikan ulang, tapi bedanya ini jauh lebih mudah untuk pengupdateannya dan jauh lebih simpel gitu. Kita sekarang akan ubah jadi testing bro. Oke, di sini kita save. Data yang semula bernilai updated ketika di klik tombolnya ya, maka dia akan berubah jadi testing bro. Mari kita coba. Ting. Nah, berubah ya. Nah, tapi ketika kita menggunakan useState gitu ya. Notes-nya tuh di sini, teman-teman. useState itu menyimpan nilai sementara. Meski sekarang nilainya telah berubah, ketika saya refresh page-nya, dia berubah lagi. Jadi default nilainya. Ada beberapa cara untuk mempertahankan state kita ini supaya tetap meskipun kita melakukan reloading pada page kita, teman-teman. Salah satunya itu menggunakan local storage ataupun ya kita post dulu gitu API-nya, baru nanti kita fetch lagi untuk datanya yang terbaru. Nah, jadi seperti itu ya. Mungkin kelemahan dari useState ini ketika di refresh ya, nilainya akan hilang, berubah dia ke default value-nya. Default value yang kita setting di sini kan updated. Seperti itu. Nah, begitu juga ketika kita ingin mengubah nilainya itu tidak harus dengan tombol, teman-teman. Contoh, di sini akan saya coba ubah dengan membuat sebuah input ya. Nah, input yang biasa saja, tipenya teks. Kemudian di sini kita kasih on change gitu ya. Di sini kita tangkap untuk eventnya. Seperti ini. Kemudian di sini kita setting ya, set data. Oh ya, tombolnya kita sudah tidak kita gunakan, kita komentarkan saja atau kita hapus boleh. Nah, kemudian di set data ini kita akan ambil nilai yang diketikkan oleh user, kemudian kita tampilkan ke dalam span ini. Nah, gimana caranya? Kita ambil dulu nilainya. Event target dot value. Sip. Kita save. Jadi sekarang apapun yang diketikkan oleh user, dia akan mengubah ke sini. Ini kenapa masih testing, bro? Kita refresh dulu biar jadi default updated. Perhatikan ketika saya ngeklik gitu ya, tes, sekarang dia akan menyerupai. Subscribe, bro. Menarik ya. Jadi tidak berdasarkan tombol saja untuk men-trigger dan juga mengubah state kita. Kita juga bisa menggunakan function-function lain seperti on change ini. Begitu juga kalau semisal teman-teman mau pakai sebuah form gitu ya. Form itu kan biasanya nah, seperti ini. Kemudian di sini ada on submit gitu, bisa juga. Tapi umumnya kalau si on submit ini
dia menggunakan aksi tambahan sih. Kayak semisal ketika teman-teman mau menambahkan data yang ada kaitannya dengan API gitu ya. Nah, itu umumnya menggunakan onSubmit gitu, teman-teman. Nah, untuk penggunaan useState sendiri, ini kan skalanya masih di dalam satu komponen yang sama ataupun satu page yang sama gitu ya, satu file yang sama. Kita juga bisa mentransfer state kita ini ke komponen yang berbeda. Loh, gimana maksudnya, Bang? Caranya gampang. Nah, di bagian SRC di sini saya akan coba buat sebuah file baru, namanya itu semisal card custom JSX. Di sini akan saya coba buat ya sebuah komponen sederhana saja. Jadi saya hapus dulu, saya kurang suka. Kemudian di sini akan saya buatkan sedikit nilai, ataupun kita akan coba return nilai dari state, nilai state kebalik, nilai state dari komponen card custom. Nah, nilai state dari komponen card custom itu berapa? Kita perlu kirimkan ya, kita coba tutup aja ya. Nah, yang perlu di mention di sini antara app kita dengan card custom itu berada di satu folder yang sama, yaitu SRC. Jika beda, ya tinggal disesuaikan saja pathnya. Nah, saat ini kita akan coba memanggil komponen tersebut ya. Di sini kita coba save dulu. Balik ke app. Kita akan coba panggil, di sini saya hapus. Cara memanggil komponen itu mudah sekali ya. Kita cukup card custom, di sini nanti ada ya, card custom, kita klik saja, otomatis dia akan diarahkan ya di import. Jika tidak import secara otomatis, harap import manual ya supaya tidak error. Nah, selanjutnya di sini kita tutup, nutupnya seperti ini. Ya, perhatikan untuk menutupnya di sebelah sini. Di sini kita save saja. Ini tidak apa-apa, belum ada dulu juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat, sekarang ada nilai tambahan ya. Nilai state dari komponen card custom ya. Itu artinya komponen kita ini sudah berhasil dirender di app. Jadi kita bisa manggil komponen lain di dalam suatu page gitu ya, yang kita buat di file yang berbeda tentunya. Nah, sekarang kita akan coba lempar nilai state ini ke dalam komponen card, teman-teman. Gimana caranya tuh? Caranya gampang. Kita kan di sini sudah punya data yang kita gunakan untuk menampilkan ya. Atau enggak, di sini kita coba komentari dulu deh supaya kita fokus nih ya kan. Nah, di bagian card custom di sini kita perlu beritahu gitu ya, properti untuk menerima data tersebut. Kalau semisal dari app kita ngirim, berarti di card custom kita menerima. Nah, kita menerimanya ini mau dalam bentuk apa gitu namanya. Contoh di sini saya akan kasih nama data gitu ya. Ya, jadi di sini ketika data itu kita terima, langsung kita tampilkan data seperti ini. Nah, di sini ada sedikit warning ya sebenarnya. Data is missing prop validation, ini tidak apa-apa karena kalau kita ingin bermain props di React.js itu memerlukan aksi tambahan, yaitu property validation. Nah, ini akan tetap bisa berjalan, namun hanya sedikit warning, tapi tidak apa-apa karena kita konsepnya adalah belajar basicnya terlebih dahulu. Tuh. Jadi kita save dulu aja karena dia pasti akan error gitu ya. Nanti di sini tidak terbaca. Nah, di bagian app.js, di sini kalau kita coba ketikkan data, otomatis di sini ada, dia akan mereference permintaan yang diminta oleh card custom kita, si komponen card tadi. Sini kita enter saja, kemudian kita masukkan data yang ini ya, perhatikan data yang ini akan kita masukkan ke dalam properti sebelah sini. Nah, seperti ini. Jadi sekarang kalau kita save, kita lihat untuk di bagian ini komponennya di page, kita reload. Sekarang nilainya udah masuk, teman-teman. Menarik bukan? Ketika kita menggunakan state, kita juga bisa melempar nilainya ke page manapun, ke komponen manapun gitu. Meskipun di dalam page ini kita tidak mereturn ya. Di sini kita hapus tuh. Ya, di sini kita hapus. Jadi benar-benar ketika kita ingin menggunakan sebuah komponen gitu ya, itu dapat dengan dinamis, dengan use state. Nah, jika kita sekarang itu adalah mengonsumsi, lalu bagaimana ketika kita ingin mengubahnya? Gitu. Nah, ini sebenarnya gampang juga, teman-teman. Di sini akan saya coba
return gitu ya. Ups, salah pencet. Data. Ini sekarang kan jadi ada ya datanya. Nah, sebelah sini. Sekarang saya akan buat sebuah tombol di dalam card custom sebelah sini. Di sini saya coba hapus, saya buat tombol seperti ini. Ubah dari komponen. Kemudian di sini saya buat lagi untuk function tombolnya. Ubah tombol. By the way, di sini untuk penulisan fungsinya saya pakai arrow function ya. Mungkin ketika teman-teman baru belajar React.js menggunakan function biasa, nah di sini kita kenalan juga nih sama namanya arrow function. Nah, seperti biasa di sini kita assign lagi gitu ya, on click, di sini kita jalankan. Boom, ubah tombol seperti ini, sip. Nah, sekarang kita akan mengatur kalau sebelumnya set data ini kita atur dalam si file app.jsx, sekarang kita akan lempar setnya ini ke dalam card custom. Jadi di sini kita terima dulu ya. Set data, sebenarnya namanya bisa apa aja sih. Misal kalian mau setting set data value gitu. Misal ini boleh-boleh saja. Di sini kita boleh save terlebih dahulu. Nah, di sini sudah tidak kita pakai. Sekarang namanya jadi set data value. Nah, seperti ini. Dia otomatis akan tersinkronisasi gitu. Set data value, nilainya mau diisi apa? Diisi set data yang ini, teman-teman. Set. Di sini kita setting jadi initial value. Sip. Kemudian kita kembali ke card custom. Nah, di bagian tombolnya baru di sini kita panggil set data value. Sekarang nilai update-nya mau jadi apa? Di sini semisal saya jadi value updated. Gitu ya. Di sini kita save, kemudian kita boleh kembali lagi ke page kita. Nah, perhatikan di sini untuk nilai awalnya adalah initial value. Ketika saya klik untuk ubah dari komponen, nilainya jadi berubah. Value updated. Seperti itu ya, menarik ya. Jadi ketika kita menggunakan useState, kita bisa memodifikasi nilai baik itu dari satu file yang sama, dari komponen yang sama, maupun dari komponen atau page yang berbeda. Dia akan sangat dinamis untuk pemanggilannya, untuk penyetingan nilainya, dan ya untuk kegunaannya dia akan sangat banyak. Mungkin itu dulu dari kegunaan useState di React.js secara basic gitu ya. Kita telah belajar juga menggunakan komponen dan mengirim datanya ke komponen gitu. Jika kalian punya pertanyaan ataupun saran masukan untuk konten saya ke depannya, silahkan komentar di bawah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.